semakin sering dialami Indonesia. Kerugian akibat bencana alam Perkirakan kerugian negara akibat bencana selama 7 tahun terakhir mencapai puluhan triliun rupiah. sebagai negara yang kerap mengalami bencana, Indonesia menghabiskan lebih dari 20 triliun rupiah tiap tahun untuk sementara taksiran kerugian akibat bencana alam Kerugian yang sudah kita alami di awal tahun 2000. Selama hampir sekitar 7 tahun terakhir rata-rata nilai kerugian akibat bencana adalah sekitar 22 triliun. Di awal tahun ini saja dalam 1 bulan kita sudah mengalami kerugian. Pemerintah mengkaji beberapa program pendanaan bencana untuk meminimalisir kerugian dan pendanaan. Selain itu, pemerintah juga sedang mengkaji untuk mengasuransikan barang-barang milik pemerintah. bencana alam semakin sering dialami Indonesia. Kerugian akibat bencana alam perkirakan kerugian negara akibat bencana selama 7 tahun terakhir mencapai puluhan triliun rupiah. Sebagai negara yang kerap mengalami bencana, Indonesia menghabiskan lebih dari 20 triliun rupiah tiap tahun untuk sementara taksiran kerugian akibat bencana alam kerugian yang sudah kita alami di awal tahun 2000. Selama hampir sekitar 7 tahun terakhir rata-rata nilai kerugian akibat bencana adalah sekitar 22 triliun. Di awal tahun ini saja dalam 1 bulan kita sudah mengalami kerugian. Pemerintah mengkaji beberapa program pendanaan bencana untuk meminimalisir kerugian dan pendanaan. Selain itu, pemerintah juga sedang mengkaji untuk mengasuransikan barang-barang milik pemerintah mulai 2000. Secara historis, Indonesia memiliki wilayah rawan bencana yang cukup luas, telah menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan pada banyak fasilitas, termasuk aset pemerintah seperti sekolah, fasilitas perkantoran, dan fasilitas kesehatan. Untuk itu, tim peneliti dari Tsunami and Disaster Mitigation Research Center atau TDMRC Universitas Syah Kuala yang berkolaborasi dengan peneliti dari Institut Teknologi Bandung dan mitra dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR semenjak Juli 2021 sampai 2025 telah mendapatkan dana dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP untuk pendanaan riset yang diberi judul Superiska, Sistem Pendukung Keputusan untuk Pembiayaan dan Asuransi Bencana berbasis karakteristik ancaman. Nah, Superiska ini merupakan sebuah riset yang kita mulai dari mengkaji karakteristik hazard sampai dengan kita memformulasikan pembiayaan asuransi risiko bencana ya, untuk aset barang milik negara dan barang milik daerah, khusus pada bangunan. Jadi Superiska ini kita punya misi untuk membangun kerangka kerja, kerangka mekanisme untuk pembiayaan risiko bencana dan asuransi bencana di Indonesia. Itu keinginan kita dalam riset ini ya. Jadi pada akhirnya kita ingin agar pemerintah Indonesia akan memiliki semacam mekanisme pembiayaan ya, untuk aset-aset barang milik negara dan barang milik daerah. Karena selama ini kita menyadari bahwa bencana merupakan salah satu hal yang sangat krusial untuk konteks Indonesia. Banyak peristiwa bencana yang mengakibatkan kerugian luar biasa besar dan itu berpengaruh besar terhadap tatanan pemerintahan, tatanan masyarakat, dan juga khususnya pada aspek pembiayaan pembangunan itu sendiri. Jadi Superiska ini akan memberi semacam strategi ya, bagaimana kita kemudian memayungi aset negara, aset daerah ya, dari dampak yang akan mungkin timbul akibat berbagai jenis bencana. Pandangan DJPPR terhadap Superiska menurut kami perwakilan dari DJPPR sebagai lompatan ya di dalam yang pertama dari sisi akademisi, yang kedua dari sisi perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa lompatan? Yang pertama, sampai dengan saat ini belum ada model atau riset terkait keuangan negara yang bersumber dari bencana alam yang menghitung baik dari sisi nilai kerugian dan juga probabilitas tingkat kemungkinan atas
risiko bencana alam yang akan terjadi ke depan di Indonesia yang sampai dengan kuantitatif atau ada angka rupiahnya, dan itu penting. Pada awal pembentukan, riset ini bertujuan untuk merumuskan model resiko bencana untuk pembiayaan dan asuransi resiko terhadap barang milik negara BMN dan barang milik daerah BMD. Merumuskan strategi pembiayaan resiko bencana di tingkat nasional dan di tingkat daerah terhadap aset BMN dan BMD. Menyediakan DSS (Decision Support System) untuk model pembiayaan dan asuransi resiko bencana terhadap BMD dan BMN di Indonesia. Superiska adalah sebuah platform decision support system yang dikembangkan oleh Profesor Sam Siddiq dan kawan-kawan di bawah Pusat Riset TDMRC Universitas Syah Kuala, yang merupakan sebuah platform yang mengcover area Sumatera dan Kalimantan untuk dapat memperkirakan atau menghitung atau mengestimasi pembiayaan dan asuransi terhadap aset-aset yang ada di lokasi tersebut berbasis ancaman dari bencana. Ya, dari ada 6 ancaman bencana yang dimodelkan di dalam Superiska, diantaranya adalah gempa bumi, kemudian juga tsunami, tanah longsor, ancaman dari gunung berapi, dan juga banjir. Jadi dari model yang telah dikembangkan oleh teman-teman di TDMRC yang diketuai oleh Prof. Sam Siddiq ini, pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten kota, itu dapat menghitung atau mengestimasi seberapa besar pembiayaan yang mereka harus alokasikan untuk menjaga aset-aset yang ada di lokasi pemerintahan mereka. Jadi ini merupakan suatu platform yang cukup bermanfaat di dalam kita melindungi seluruh aset-aset yang dimiliki. Ketika model atau Superiska ini disampaikan kepada DJPPR, tentunya yang pertama ada mekanisme kerja yang akan kami selalu bawa, yaitu mekanisme kerja antara akademisi, praktisi dari sisi industri, dan juga kami dari sisi regulator untuk selalu bekerja untuk menghasilkan suatu kebijakan yang implementatif dan sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku. Selain itu juga sebenarnya aplikasi Superiska ini bermitra atau interoperabilitas dengan Decision Support System yang dikembangkan oleh ITB yang disebut dengan AI-RIS ya. Nah, ini menjadi sangat menarik karena sebagian wilayah barat ditangani oleh teman-teman di TDMRC Universitas Syah Kuala, dan untuk Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia itu ditangani oleh teman-teman di ITB. Nah, ini merupakan suatu inovasi yang harus terus kita kembangkan dan dipergunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Melalui Superiska, kami berharap dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan perlindungan terhadap aset-aset strategis milik pemerintah. Inovasi ini adalah langkah nyata menuju Indonesia yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana.